Apa yang salah? Apa sistemnya yang salah? Atau jangan-jangan ini presiden sudah dikasih kewenangan yang luar biasa besar, tapi ingin menambah, mengekspansi kekuasaannya lebih besar lagi? Pertanyaannya adalah, apakah betul segitu strategis proyek itu terhadap kepentingan nasional? Logika yang kita bangun itu tidak ada yang cacat berpikir. Ya, baik. Untuk memulai pada kesempatan ini, saya ingin bertanya, ini prediksi. Karena ini barrier-nya itu kayaknya sangat tebal ya di MK ini, apalagi di dalamnya ada kemudian hakim ya yang sudah dianggap ada konflik of interest di dalamnya nih. Nah, gimana nih? Pertama mungkin ke Bang Matnur nih. Silakan Bang. Ya, terima kasih Bro Eko yang sudah membuka diskusi live kita pada hari ini ya. Jadi sebelum kita meminta pendapat ya, pertama saya ingin sampaikan bahwa sudah hadir di tengah-tengah kita ini dua orang tokoh, dan beliau ini juga adalah penggugat ya, yang menggugat Undang-Undang IKN ke MK dalam perkara nomor 34 ya. Dan ini kita apresiasi. Terima kasih kehadirannya Pak Jilal Mardani dan Pak Hanif Nurholis. Dan kita akan mendengarkan bagaimana prediksi beliau berdua ya. Dan buat teman-teman ketahui ya, hari ini hari Rabu rencananya MK akan membacakan putusan mengenai Undang-Undang IKN ya. Tentunya kami dan bapak-bapak juga sebagai penggugat ya, saya tidak tahu, tapi saya kira ada harap-harap cemas lah begitu. Besar keinginan kami adalah MK menerima ya, karena kita tahu bahwa argumentasi yang kita sampaikan ya, kita merasa sangat solid ya, sangat clear sekali betapa banyak prosedur penyusunan undang-undang yang dilanggar, tidak ada partisipasi publik misalkan dan sebagainya. Nah ini tapi kita tidak tahu akan seperti apa ya nasibnya ya. Beberapa menit ke depan kita akan dengarkan hasil keputusan MK. Tapi sebelum itu ya ada baiknya kita berdiskusi dulu ya sama para tokoh yang sudah hadir. Saya ingin memulai dengan Pak Jilal kali ya. Pak Jilal, mungkin Pak Jilal bisa memberikan sedikit informasi awal Pak ya. Kenapa kemudian Bapak dan teman-teman melakukan gugatan Undang-Undang IKN ke MK. Silakan Pak Jilal. Ya, terima kasih banyak Mas Nur. Selamat pagi teman-teman semua, teman-teman sekalian. Sebetulnya kan begini ya, persoalan kita yang utama itu adalah masalah pendistribusian pembangunan. Nah itu sudah kita sadari semua sejak reformasi 98 itu bergulir. Nah, pemusatan kekuasaan itu memang sudah problem sejak awalnya, gitu loh Mas. Ya. Jadi problemnya justru pemusatan kekuasaannya, bukan lokusnya. Nah ini yang kita bicarakan atau dibicarakan dengan IKN ini adalah tentang lokus atau letak daripada pusat kekuasaan itu sendiri. Sejauh ini fakta menyajikan bahwa akibat dari terlambatnya kita membenahi tentang pemusatan kekuasaan itu, 3/4 APBD dari rata-rata ya, 3/4 APBD dari daerah-daerah di seluruh Indonesia ini masih bergantung dari APBN. Nah, pemindahan ke Kalimantan, pusat kekuasaannya itu sebetulnya lebih kepada pendekatan pemindahan penjalaran ekonominya gitu ya. Penjalaran ya Pak ya. Penjalarannya, jadi kayak trickle down itu ya, trickle down-nya. Efek Jadi, netesnya. efek netesnya. Tapi itu juga sebetulnya
menurut saya terlalu sembrono gitu ya. Karena penjalanan yang terjadi di sekitar Jakarta ini sesungguhnya sudah tidak lagi bergantung kepada keputusan-keputusan di pusat kekuasaan. Tapi juga keputusan-keputusan dari mereka yang menguasai atau pusat permodalan gitu ya, pusat permodalan. Pemindahan ibu kota itu tidak serta-merta akan memindahkan magnitude daripada pusat permodalan itu sendiri, gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya menjadi latar belakang saya pribadi, kenapa saya tidak sependapat dengan pemindahan ibu kota itu. Apalagi pemindahan IKN ini ramai dibicarakan setelah Undang-Undang Cipta Kerja yang secara keseluruhan dapat kita lihat lebih bersemangat untuk memusatkan kekuasaan itu sendiri, gitu ya. Jadi seolah-olah di Undang-Undang Cipta ini IKN ini dipindahkan untuk supaya undang-undang semangat atau keinginan yang ingin dilakukan di balik Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa lebih leluasa. Padahal faktanya kita tahu bahwa banyak sekali persoalan ya yang terjadi di balik Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Selain daripada MK sendiri sudah memutuskannya harus diganti ya 2 tahun setelah keputusan kemarin 2021. Nah ini Mas Nur yang paling penting, instrumen yang diciptakan atau yang dihadirkan pemerintah sebetulnya banyak sekali yang menggambarkan betapa pemerintah pusat itu kedodoran hari ini untuk menangani begitu banyak daerah di Indonesia ini, gitu ya. Salah satunya itu adalah Kepres 3 2021. Ya. Kepres 3 2021 itu adalah instrumen untuk digitalisasi keuangan daerah. Nah, saya berkeliling ke beberapa daerah yang boleh dibilang mereka sendiri tidak menyadari atau tidak update dengan kehadiran Kepres itu. Padahal kalau misalnya kita baca atau kita telisik di balik itu adalah keinginan daripada pemerintah pusat agar pemerintah daerah itu bisa lebih menggiatkan PAD-nya, gitu kan, supaya kontribusinya terhadap APBD mereka masing-masing itu semakin meningkat. Nah ini kayak apa ya, kayak berserak gitu. Satu sisi mereka ingin otonomi daerah itu bisa berkembang sehingga PAD-nya bisa meningkat, gitu kan. Tapi di sisi lain mereka pengen pegang semuanya kekuasaannya ada di tangan dia sehingga apapun yang mau dilakukan daerah itu harus atas approval dia, gitu ya. Nah ini yang saya kira justru persoalan utamanya bukan lokusnya. Justru pemindahan lokus ini bisa menjadi double cost, gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalnya di Jakarta ini letak daripada pusat kekuasaan itu quote unquote disubsidi oleh dinamika kota Jakarta itu sendiri. Nah, sedangkan kalau misalnya dia pindah ke sana, berarti infrastruktur dan sebagainya harus disediakan untuk melayani si pusat kegiatan itu. Itu mungkin sekedar dulu. Pak Jilal, tadi kalau Bapak sampaikan yang problem sebetulnya tidak lokusnya tetapi pemusatan kekuasaan, kan kita ini sudah sepakat bahwa sistem pemerintahan kita ini kan presidensial, Pak. Artinya memang kita dengan sadar memberikan kekuasaan, kewenangan lebih kepada presiden untuk melakukan banyak perubahan begitu. Nah ini apa yang salah? Apa sistemnya yang salah? Atau jangan-jangan ini presiden sudah dikasih kewenangan yang luar biasa besar, tapi ingin mengekspansi kekuasaannya lebih besar lagi begitu. Kalau tadi Pak Jilal sudah sampaikan, kan sudah ada otonomi daerah, harusnya sudah ada kekuasaan itu dialihkan ke daerah, kemudian daerah itu lebih diberikan kesempatan berkembang untuk dirinya sendiri, menggunakan pemikiran daerahnya sendiri tanpa kemudian ada intervensi dari pusat. Tapi memang kenyataannya kan
untuk menggunakan di level terkecil aja ya Pak, dana desa saja, itu ada perpresnya. Boleh dana desa itu, anggaran dana desa itu harusnya dialokasikan untuk apa saja. Yang sempat diprotes kan itu sama asosiasi desa itu. Abdesi ya. Ya, abdesi. Meskipun abdesinya ini abdesi yang beneran ya, kalau ada abdesi yang Dua abdesi ya. Iya. Ya itu gimana Pak ngelihatnya? Ini satu sisi kita punya sistem, memang presiden punya otoritas lebih, tapi kalau Bapak lihat ini kayaknya semakin sentralistis gitu ya. Iya. Jadi ini kalau pandangan saya, penerjemahan daripada semangat otonomi daerah yang terjadi selama ini, itu kita masih berfokus kepada penerjemahan desentralisasi kekuasaan politik, gitu ya. Yang sesungguhnya tidak juga terjadi demikian, karena kita tahu bahwa politik berarti hubungannya dengan partai politik, sementara partai politik itu sendiri sangat sentralistis, ya. Jadi wakil-wakil mereka atau representasi mereka di daerah itu harus manut dengan kebijakan pusatnya. Nah, ini simbiosis mutualisme ini antara dua kebijakan ini, dan meninggalkan hal yang paling hakiki, yaitu otonomi fiskal, gitu ya. DKI Jakarta salah satu daerah dari sedikit sekali daerah yang memiliki keleluasaan fiskal, gitu ya. Jadi otonomi fiskal untuk mengurus dirinya, untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan sehingga mereka bisa meningkatkan pelayanan publik, gitu ya. Nah, sekarang ini mungkin hanya satu atau dua daerah yang memiliki kemerdekaan fiskal atau otonomi fiskal yang seperti DKI, gitu ya. Kemarin waktu sebelum pandemi itu ada Bali, Badung tepatnya, lalu ada Kalimantan Timur. Nah, begini, kembali kepada pertanyaan tadi, betul, kita memang sudah memiliki sistem kepemimpinan atau sistem politik seperti yang Mas Nur katakan tadi, tetapi amanah yang sebenarnya, sehingga kita bisa pilpres langsung sekarang dan sebagainya, itu adalah untuk memperkokoh, memperkuat otonomi daerah itu sendiri. Upaya-upaya untuk memperkuat itu justru tidak atau sangat-sangat kurang dilakukan. Yang lebih banyak dilakukan adalah saya yang tahu apa yang kamu perlu. Nah ini loh, ini semangat pemusatan itu seperti itu. Saya yang tahu apa yang kamu perlu. Kamu itu perlu daerah industri, kawasan industri di sana. Kamu itu perlu kawasan pariwisata. Itu seolah-olah pusat yang tahu. Atas apa yang dia rasa tahu itu, dia memutuskan yang namanya apa yang disebut sebagai proyek strategis nasional, gitu ya. Nah, kalau udah proyek strategis nasional, kamu harus manut, kamu harus ikut, kamu nggak boleh menghambat, dan sebagainya dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah betul segitu strategis proyek itu terhadap kepentingan nasional? Anggaplah kita tidak usah melihat daerah dulu, gitu ya. Jangankan kepentingan daerahnya, terhadap kepentingan nasional sendiri belum tentu strategis yang dimaksud itu betul strategis seperti itu, gitu loh. Nah ini karena tidak ada check and balance, Mas. Semuanya diputusin sendiri di pusat, gitu loh. Daerah cuman manut. Akibatnya apa yang terjadi sekarang? Banyak pemerintah daerah itu kalau mentok terus dia berpikir ya sudah nanti kita ke pusat untuk minta bantuan, untuk minta dukungan, gitu ya, untuk bangun ini, bangun itu dan sebagainya. Baik. Nah, itu kira-kira, Mas. Baik, makasih Pak Jilal. Nanti kita kembali ke Pak Jilal dulu. Saya ingin menyapa Profesor Hanif. Assalamualaikum Prof. Sehat Prof. Suaranya belum terdengar Prof. Masih mute Prof. Oh ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof ini juga kan selain salah satu anggota penggugat dari IKN, Prof ini kan juga punya buku tentang pemerintahan daerah ini ya Prof.
Iya, iya. Teori. Saya banyak nulis tentang pemerintahan daerah itu ya. Betul, betul. Jadi Ya, jadi mungkin bisa menambahkan Prof, apa sebenarnya. Jadi kalau kita bicara konteks pemerintahan daerah, kan ini kan DKI ini kan sebetulnya sudah punya banyak fasilitas dan semakin mempercantik lah menjadi ibu kota negara kan. Tetapi kan kemudian diputuskan dipindah karena dianggap kemampuan DKI untuk memberikan kenyamanan, kelayakan untuk warga negara apalagi ibu kota kan dirasakan terus berkurang kan. Itu yang kita dengar narasinya gitu ya. Kemudian dipindahkan ke Penajam Utara dan di sana ternyata seolah-olah ruang kosong. Padahal kan di situ ada penduduknya, ada warga yang tinggal di situ. Kemudian mereka dianggap sekarang mengikuti aturan dari Badan Otorita IKN yang sebetulnya dalam konteks lex spesialis ini kan sebenarnya daerah provinsi istimewa itu kan hanya Jakarta, Jogja, Aceh, dan tidak di luar itu tidak ada badan otonomi punya wilayah, badan otorita ya punya wilayah mengelola pendapatan negara sendiri. Sampai kemudian ada pertanyaan nanti orang-orang di situ milih pemilunya gimana misalkan, bayar pajaknya gimana misalkan, apakah ke badan otorita atau dia ke provinsi Kalimantan mana timur ya. Nah ini sebetulnya membingungkan gitu loh Prof, sangat membingungkan. Gimana Prof? Iya, jadi kalau bicara tentang keilmuan itu ya, bahasa kita itu ilmu pengetahuan ya. Kalau bahasa luarnya sana kan namanya sains ya. Nah, kalau kita ngomong sains itu kan sudah ada hasil-hasil riset yang kemudian menjadi konsep, menjadi teori kan gitu kan. Kalau di dunia ilmu alam ya menjadi hukum-hukum alam gitulah ya. Di hukum-hukum aksiomatik itu. Kalau di ilmu-ilmu sosial ya menjadi teori kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita kembali ke referensi tentang pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, atau negara bagian, itu kan sebetulnya sudah ada ininya, ada konsepnya, ada teori yang baku gitu ya. Dan itu hasil dari satu riset ilmiah yang sudah ratusan tahun gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang sistem pemerintahan, nah di kita ini kan sistem pemerintahan kita ini kan pemerintahan negara kesatuan. Nah, memang ada ini ya, ada satu tarik ulur. Karena negara kita itu waktu proklamasi itu kan kita sepakat menjadi negara kesatuan. Tetapi dalam perkembangannya itu ada satu fakta politik ya, yang kemudian itu bergerak menjadi dua arah. Yang di bawah katakan saja aspirasi Soekarno CS itu tetap ya konsisten dengan negara kesatuan. Kemudian yang teman-teman perjuangan di negara Indonesia Timur ya, itu dia bergerak ke negara Serikat dan itu kemudian diperkuat dengan kebijakan politik dan militer Belanda waktu itu ya. Nika akan datang lagi dia. Nah, sehingga praktis pada waktu kita itu proklamasi sampai tahun 49, ini ada dua sistem. Ada dua sistem yang bekerja di negara Indonesia itu waktu itu. Jadi sistem itu ya dalam kancah perjuangan yang berpusat di Jogja itu dengan semangat unitary.
semangat negara kesatuan. Tetapi kemudian sistem yang dibangun oleh Nika, ya, Van Mook, dan juga didukung oleh dari tokoh-tokoh nasional dari Indonesia Timur, itu adalah sistem negara serikat, negara federasi. Nah, kemudian komprominya itu negara federasi, negara serikat. Tahun 49 itu. Di bawah Uni Belanda, ya, Indonesia Nederland. Bisa itu komprominya. Jadi pada waktu pengakuan kedaulatan Desember 49 itu yang diakui itu adalah negara serikat itu. Maka menjadi RIS. Nah, ini logika akademisnya berbeda. Kalau negara kesatuan itu kekuasaan itu satu, yaitu hanya satu pemerintahan. Sebagai unitary state itu satu. Nah, konkretnya penyelenggaranya adalah pemerintah pusat. Tetapi kalau negara serikat itu negara majmuk, negara dari banyak negara gitu. Makanya di Amerika itu kan state namanya. State kan negara. Jadi states 50 negara state itu negara sebetulnya. Ya. Nah, logikanya kalau negara kesatuan maka ada otonomi daerah itu. Bisa diterima dengan baik, Pak. Jadi otonomi daerah itu adalah satu desentralisasi. Ada satu yang karena memang aslinya itu negara kesatuan itu kekuasaan itu menumpuk memang di tangan pemerintah pusat gitu. Nah, kemudian sebagian otoritas itu kemudian ditransfer, ya, ke daerah otonom itu. Logika akademiknya begitu. Nah, itu kebalik dengan negara serikat. Kalau negara serikat itu justru pemerintah pusat itu nggak punya apa-apa. Karena yang punya kewenangan itu state-state itu. Jadi state-state itulah yang punya kewenangan. Nah, kemudian dengan satu kompromi, maka kemudian state-state itu kemudian dia berkompromi, maka menyerahkan, ya, sebagian kewenangannya itu kepada pemerintah federal, kepada pemerintah pusat, ya. Sehingga yang diserahkan itu nggak banyak. Yang diserahkan itu ya urusan luar negeri, keuangan, pertahanan, keamanan, pos, kereta api, jalan nasional, ya, siaran televisi, ya, telepon, komunikasi, itu aja. Nah, kewenangan yang lain itu tetap di state, di negara-negara bagian itu, gitu. Nah, negara kita ini, ya, ketika tahun 50, ya, jadi 49 kita menjadi negara serikat. Kemudian dalam perkembangannya ternyata kekuatan dari dua poros ini itu yang lebih kuat itu negara kesatuan. Karena apa? Karena negara-negara bagian yang terbentuk pada tahun 49 itu satu persatu itu menggabungkan diri ke negara bagian republik yang pusatnya di Jogja itu, ya. Jadi itu ada berapa ya? 9. Ada 9 negara bagian itu kemudian satu persatu itu menggabungkan diri kepada negara bagian RI. RI itu negara bagian, Bapak. Ya. Jadi seperti Aceh, kemudian juga di Kalimantan itu hampir semuanya, ya, itu menggabungkan diri ke negara bagian Republik Indonesia. Nah, yang sisa itu hanya 2, tetapi itu besar.
Yang sisa artinya tidak mau menggabungkan diri ke negara RI itu 2, yaitu negara bagian Indonesia Timur dan negara bagian Indonesia Timur, ya, NIT. Dan NIT itu luas sekali wilayahnya, ya. Dia meliputi Bali, NTT, kemudian Sulawesi, kemudian juga Maluku, semua itu masuk NTT dan itu sangat luas wilayahnya. Nah, kemudian ada satu kompromi, ya, karena kekuatan unitary state itu cukup kuat, ya. Maka kemudian ada satu kompromi. Jadi 2 negara bagian itu dia tidak mau kalau dia masuk ke negara bagian RI gitu. Nah, terus maunya apa? Ya maunya negara RIS itu dibubarin gitu. Kemudian membentuk negara baru gitu. Yang merupakan gabungan dari negara bagian RI, negara bagian Sumatera Timur dan negara bagian Indonesia Timur gitu. Dan itu setuju. Tapi ada satu klausul, yaitu semua negara bagian, bekas negara bagian itu kewenangannya itu tetap diakui. Nah, itulah yang kemudian menjadi satu menjadi jargon, itu doktrin atau apa itu, yang intinya bahwa ya waktu itu Hatta dan juga Soekarno itu dia menyetujui itu gitu ya. Dan Muhammad Nasir karena yang ide yang kemudian merubah dari negara RIS menjadi negara kesatuan itu idenya dari Partai Masyumi itu waktu itu ya. Ketuanya Muhammad Nasir yang dikenal dengan namanya mosi integral Nasir itu waktu itu. Nah, kompromi itu kemudian disepakati, oke deh kalau begitu, kalau memang aspirasinya dari negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur seperti itu, akhirnya oke, ada satu kompromi, yaitu kekuasaan bekas negara bagian itu tetap besar. Nah, karena bentuknya itu negara kesatuan, maka dikatakan itu namanya adalah otonomi yang seluas-luasnya. Nah, jadi dari kajian akademik sebetulnya ya, ini memang harus dicari formatnya. Baik. Ya, karena otonomi seluas-luasnya itu sebetulnya tidak ada di dalam negara kesatuan sebetulnya. Itu negara federal. Jadi maksud Pak Hanif, kita ini gado-gado begitu ya, federal. Iya. Federal plus kesatuan dikombinasi lah gitu ya. Ya, dikombinasi begitu ya. Nah, kalau kemudian untuk yang IKN itu makin kacau lagi itu. Karena kita sudah terbiasa mengkombinasi, makanya jadi begitu Pak, campur sari, gado-gado. Ya, campur sari. Sesuai dengan makanan khas Indonesia tuh Pak, gado-gado. Iya. Jadi IKN itu saya tulis juga itu ya di Facebook gitu ya. Saya kirim di Kompas di media Indonesia itu ya. Itu kan dimuat di media Indonesia itu sebetulnya itu binatang apa, nggak jelas. Oke. Karena kalau itu provinsi itu ya kepala daerah dong. Kok itu kepalanya setingkat menteri. Nah, kalau tadi ya kita dapat penjelasan dari Pak Jilal ya, dari Pak Hanif. Sekarang singkat aja, prediksi Pak Jilal. Kira-kira undang-undang IKN ini gimana hasilnya Pak? Apa gugatan Bapak nih berhasil atau tidak menurut tebakan Bapak? Waduh. Saya gini, kita percaya sajalah bahwa mereka yang ada di Mahkamah Konstitusi itu adalah orang-orang terpilih gitu ya. Oke. Dan
Kalau misalnya dari, kan nggak mungkin saya bilang pandangan saya pasti masuk ke dalam kepala mereka gitu kan. Tapi kalau misalnya mereka berpandangan yang sama dengan yang seharusnya, maka tuntutan yang kita sampaikan ini semestinya akan dikabulkan. Walaupun yang setahu saya yang kita ajukan belum kepada, masih formil ya Mas ya, belum material ya. Masih formil. Nah, masih formil. Nah, yang kalau bisa, dari formil yang bisa itu lebih membatalkan keseluruhan itu kan formil, Pak. Kenapa? Yang bisa membatalkan undang-undang keseluruhan ini kan formil. Kalau Betul. bisa jadi pindah, tapi mungkin dikoreksi badan otoritanya, wewenangnya, dan sebagainya. Betul. Cuman kalau dari sisi formil itu kan lebih berbicara kepada konstruksi hukum dan sebagainya ya Mas ya. Ya. Nah itu saya tidak dalam kapasitas lah. Tapi kalau misalnya secara material saya bisa sampaikan bahwa IKN itu ya memang out of context gitu loh kira-kira. Jadi harusnya tuntutan yang materialnya bisa dipenuhi. Cuma kalau formil mungkin Pak Hanif yang lebih lah. Kayak tadi dibilang gubernurnya setara menteri, ya ini kan agak ribet juga ini kan. Gitu kira-kira. Gimana Pak Prof Hanif, tebakan Prof? Gugatan ini terima MK tidak? Jadi begini ya. Jadi itu konstruksi hukum itu sebetulnya itu kan bicara tentang logika. Ya. Jadi logika itu kan ngomong tentang apa sih? Logika itu kan ngomong tentang ada proposisi, ada premis, kemudian ada konklusi kan gitu. Iya. Nah, kalau yang kita bangun ya, jadi proposisi-proposisi, premis-premis yang kita bangun itu semuanya itu logis. Jadi artinya konklusi itu sudah logis semuanya. Sehingga kalau saya yakin bahwa para hakim MK itu logikanya jalan. Bukan orang-orang yang logikanya nggak jalan. Nah, jadi karena saya yakin bahwa itu orang-orang terpilih tadi, sebagaimana Pak Jilo tadi sampaikan ya, maka saya yakin bahwa yang kita perjuangkan itu akan dikabulkan. Karena logika yang kita bangun itu tidak ada yang cacat berpikir, ya, yang falasi logiknya itu tidak ada, ya. Semuanya logik semua. Nah, sehingga kalau kemudian ditolak, nah itu menunjukkan bahwa logika para hakim itu cacat. Itu fallacy thinking itu. Karena logika yang kita bangun itu sudah nggak bisa dibantah sebetulnya itu ya. Dengan data-data, dengan premis-premis yang kita sampaikan itu semua adalah koheren gitu ya. Tentang partisipasi publiknya juga tidak ada, kemudian juga uji publik itu juga hanya formalitas semuanya yang itu kalau kita uji dengan ilmu logika itu semua cacat ya. Oleh karena itu ketika kita menyampaikan satu argumen hukum dengan satu konstruksi yang logis itu artinya koheren semua antara premis mayor, premis minor, ya, proposisi yang kita sampaikan, kemudian kita ambil konklusi, nah, itu semua logis. Nah, kalau sudah itu kok masih kemudian itu dimentahkan, nah itu nanti kita uji logika berpikir para hakim itu seperti apa sebetulnya itu. Nanti kita analisis ya Pak, setelah kita analisis ya. Tapi saya salut sama Prof Hanif ini, sangat optimis ya, karena logika tadi ya sudah valid dan common sense-nya dapat ya Pak ya. Kan dalam logis itu ada common sense juga gitu. Kalau yang disidangkan yang akan dibacakan ini kan terkaitannya sama formil, di mana formil ini kan akan memutuskan apakah keseluruhan undang-undang ini
diterima atau keseluruhan undang-undang ini ditolak. Dan kalau kita pernah dengar penjelasan pakar hukum, Hakim MK ini kan punya kebebasan untuk juga memutuskan di luar dari apa yang kita minta gitu, atau dia bisa menambahkan juga kalau dia rasakan penting gitu. Jadi begitu powerfulnya Hakim MK gitu. Tapi kalau kita lihat track record MK, setidaknya dalam hal banyak gugatan terkait undang-undang politik misalkan, aturan PT 20%, kemarin saya diskusi itu ada 30 gugatan yang terkait dengan PT, pengujian presidensial threshold. Yang terakhir itu kan ketua DPD, Lanyala ya. Ini dari 30 total ini semuanya tidak diterima oleh Hakim MK, Pak. Ada alasan karena tidak punya legal standing, tapi mayoritas alasannya adalah ini adalah open legal policy-nya dari pemerintah. Nah, saya kira kalau ngelihat dari track record-nya Hakim MK ini kelihatannya memang apa yang menjadi logika open legal policy itu menjadi satu logika yang cukup dianggap wajar gitu oleh Hakim MK, bahwa dalam memutuskan satu aturan ya terserah DPR sama presiden saja. Nah, kalau saya bandingkan juga dengan undang-undang IKN misalkan, kan ini kan klaimnya DPR sudah setuju, presiden setuju, apalagi kan. Nah, apa ini bisa juga dikategorikan open legal policy ya Pak ya? Sebagai bagian dari udah kesepakatannya DPR mau pindah kemanapun ya, kalau rakyat, representasi rakyat dalam hal ini DPR setuju dan presiden ya secara formalnya setuju, ya sudah pindahlah. Gimana menurut Pak Jilal dalam hal ini? Wah, sekali lagi Mas, itu masalah konstruksi hukum ya. Saya enggak berani komentar karena saya bukan backgroundnya dari hukum ya. Baik. Silakan loh, yang lain deh. Ya, Prof Hanif, mungkin dari setelah Prof Hanif, Bro Eko punya masukan atau pertanyaan, saya persilakan juga ya Mas Eko ya, Bro Eko ya. Silakan Prof. Iya, saya juga bukan dari ini ya, ilmu hukum, tapi kan sebuah logika itu kan siapapun bisa menguji ya. Jadi logika berpikir itu selalu bentuknya itu kan begini. Ada satu statement, kemudian statement itu kemudian dilengkapi dengan statement yang lain. Nah, kemudian dari 2 atau 3 atau lebih itu kemudian nanti diakhiri dengan sebuah putusan ya. Atau bahasa namanya konklusi. Nah, sekarang dia mengatakan ditolak karena adalah ada kewenangan pembuat undang-undang. Nah, kewenangan pembuat undang-undang itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar, yaitu presiden, pemerintah dengan DPR. Dia yang punya kewenangan. Nah, itu kan bisa kita uji, ya. Apakah kewenangan itu bebas sebebas-bebasnya, ya, sehingga dia bisa membuat undang-undang ya seenak-enaknya sendiri. Katakan begini ya, contoh ekstrim misalnya ya, karena memang pemerintah dan DPR itu oleh Undang-Undang Dasar diberi kewenangan untuk membuat undang-undang, ya. Kemudian seandainya dua lembaga itu, ya, membuat undang-undang tentang pelacuran, menghalalkan pelacuran, apakah kemudian MK juga akan mengatakan, loh itu kan maunya pembuat undang-undang. Nah, jadi itu satu konstruksi logika yang cacat namanya. Ya. Kalau logika seperti itu yang dipakai oleh MK, ya, jadi dalil-dalil berpikir seperti itu yang dipakai.
itu adalah satu logika yang cacat, yang falasi thinking namanya, gitu ya. Nah, logika yang benar bukan begitu, ya. Jadi Undang-Undang Dasar itu menjadi satu tesis yang pertama, sebagai satu proposisi yang pertama, ya. Jadi bahwa ya kebijakan negara apapun itu harus berdasarkan teks ya atau norma ya, norma konstitusi ya. Secara umum itu bisa kita lihat mulai dari pembukaan sampai penutup ya, kan gitu ya. Sampai pembukaan dengan semua pasal-pasalnya ada di batang tubuh itu kan gitu. Nah, itu semua kebijakan negara ada di situ, mulai dari tujuannya sampai caranya bagaimana negara itu yang berakhir dengan yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial, ya, mewujudkan keadilan sosial pada seluruh bangsa Indonesia itu kan, itu nanti kan ke sana. Nah, kemudian pemerintah dan DPR itu diberi kewenangan untuk membuat undang-undang sebagai satu langkah operasional ya, untuk mewujudkan visi dan misi itu. Kira-kira begitu kan. Nah, oleh karena itu, kesimpulannya kan begini. Ya. Maka undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan DPR itu tidak boleh bertentangan kan gitu. Itu logika yang benar kan gitu. Ya, tidak boleh bertentangan dengan visi dan misi sebagaimana tercantum di dalam konstitusi. Itu logika yang lurus itu begitu. Sehingga ketika ada undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, ya harus dibatalkan karena penjaga konstitusinya adalah MK kan gitu. Logika berpikirnya kan begitu. Tapi kalau kemudian ditarik loh, itu maunya pembuat undang-undang gitu. Nah, itu kan logika yang cacat seperti itu. Ya. Karena dia hanya mengandalkan pada satu premis saja, yaitu bahwa pemerintah dan DPR itu memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang. Ya. Ini satu logika berpikir yang betul-betul cacat. Ya, jadi saya kira itu yang kita bisa uji dari logika berpikirnya para hakim MK itu. Ya. Baik, terima kasih Prof. Bro Eko, saya persilakan Bro. Ya, kalau masyarakat ya, masyarakat biasa seperti saya mungkin ya, karena kita melihat bahwa banyak sekali yang gugatan-gugatan, bukan hanya IKN ya, dan yang lain-lain, contohnya presidensial threshold 20% dan sebagainya itu mental semua gitu Pak. Ini ya sebagai masyarakat mungkin agak sisi lain memang kita harus mempercayakan bahwa MK itu mempunyai berbagai dasar pandangan ya untuk memutuskan. Sisi lain juga ya masyarakat ya boleh juga ya bertanya-tanya begitu. Apakah ini akan mental juga ya, apalagi dengan istilahnya adanya sosok yang dianggap rentan dengan konflik of interest ya dalam tubuh MK ini, mungkin kalau masyarakat ya mungkin agak sedikit pesimis begitu ya. Itu saya kira wajar ya, walaupun pada intinya ya kita tunggu saja keputusannya seperti apa. Tapi menurut Pak Hanif atau Pak Jilal, apakah itu sesuatu yang wajar atau memang
sebaiknya ya percayakan saja begitu. Dan mungkin karena pasti tentunya MK juga akan memberikan, kalau seandainya melakukan penolakan, akan memberikan alasan-alasan. Mungkin dari para penggugat ini apakah akan berhenti begitu saja atau melakukan lagi, meneruskan gugatan tersebut, atau memang itu sudah close, nggak bisa diungkit-ungkit lagi begitu. Gimana pandangannya? Mungkin ke Pak Hanif dulu ya, barangkali. Gimana Pak? Jadi ini kan ada namanya formil dan ada material, gitu ya. Formil itu adalah prosedur. Jadi prosedur pembuatan undang-undang itu namanya ranah formil. Kalau material itu pasal. Jadi material itu adalah menguji pasal-pasalnya. Pasal 1, 2, 3, dan seterusnya itu kita uji. Nah, waktu itu kan kita sempat diskusi ya dengan Mas Ibnu Sina ya. Mengapa kok tidak langsung formil gitu? Dijawab, aturan yang baru itu tidak bisa dua-duanya. Harus formil dulu, baru kemudian material. Siapanya Mas Ibnu begitu, Ibnu Sina. Nah, oleh karena itu, ya, tadi pertanyaannya apakah kalau ini ditolak kemudian kita berhenti? Ya enggak. Kita nanti maju yang formilnya, yang materialnya. Karena kalau kita masuk ke material itu cacatnya kelihatan sekali. Termasuk yang saya tulis di media Indonesia itu saya menyoroti tentang apa namanya kecacatan formilnya di situ. Materialnya. Ya. Nah, ini yang kita uji itu adalah formil, itu artinya ya kita memberikan satu argumen bahwa ya undang-undang IKN yang dibuat dengan cara ugal-ugalan, bahasanya Mas Yanal Arifin, dengan cara kilat gitu ya. Jadi membuat satu kebijakan negara yang sangat mendasar, yang strategis, dan itu juga akan berdampak luar biasa, ratusan tahun, mungkin ribuan tahun ke depan. Nah, mimpi kita kan tidak membuat negara hanya berumur ratusan tahun. Meskipun sejarah negara kita itu yang paling lama itu kan ternyata hanya Majapahit ya. Sriwijaya itu kurang. Itu hanya Majapahit itu 300 tahunan lah. Tapi negara-negara lain di Nusantara ini kan rata-rata itu, saya baca dari bukunya Dennis Lombat yang berjudul apa itu ya? Nusa Jawa Silang Budaya itu loh. Ada 3 buku itu. Nah, itu kan dia menceritakan tentang itu. Tentang tumbuh dan hancurnya negara-negara di Nusantara itu. Itu ternyata rata-rata hanya 56 tahun. Jadi kalau kembali kepada itu ya, pada yang kita gugat itu adalah formilnya itu. Itu memang logika kita sangat ya, argumen-argumen hukum kita sangat kuat sebetulnya. Nah, tapi bahwa memang negara track record kita itu di hakim konstitusi itu menggunakan logika yang cacat seperti itu ya, nanti kita lihat aja gitu ya. Saya kira itu tambahan saya. Ya. MK kan pernah juga membuat kejutan ketika Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja kan? Nah, itu maksud saya juga itu. Ya, jadi itu dia menggunakan logika yang benar gitu kan. Karena meskipun suara di sayup-sayup di belakang ini karena para oligarki ada yang tidak bersepakat tentang Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja gitu. Iya, itu soal lain lah. Itu soal lain ya.
Ya, baik. Tapi kita melihat ya logika hakim MK itu ada yang masih lurus gitu. Tidak pandir itu. Iya. Tapi kalau terkait IKN, ini namanya pembangunan infrastruktur ya Prof ya. Saya kira para pebisnis nggak ada yang nggak suka ya Prof. Wah, suka semua karena itu proyek luar biasa kan. Cuman orang-orang seperti Prof ini, ahli-ahli ekonomi ini, ya ahli planologi Pak Jilal, yang melihat lebih perspektif jangka panjang dan besar gitu, melihat ini bukan persoalan mengenai proyek, ini ada persoalan mengenai pembiayaannya bagaimana, kelayakannya bagaimana, begitu kan Prof ya? Ya, kalau saya melihatnya ada sisi lain ya, yang menurut saya itu juga kaitannya dengan masalah ini. Tadi yang saya katakan tadi, umur negara kita itu apakah tadi rata-rata itu hanya 56 tahun? Katakan kali 2. Kalau Ibnu Khaldun itu dalam bukunya Muqaddimah itu kan umur suatu dinasti itu rata-rata kan 3 generasi, 120 tahun. Ya, jadi kalau baca bukunya Ibnu Khaldun itu umur sebuah dinasti negara itu 3 generasi. 40 tahun pertama itu adalah masa persiapan. Kemudian 40 tahun kedua itu masa kejayaan, dan 40 tahun kedua itu masa nyungseknya dan hancur. Ganti rezim baru, ganti konstruksi baru. Itu tertulis dalam bukunya Ibnu Khaldun ya, di Muqaddimah itu begitu. Nah, negara kita ini masuk kemana ini? Ya, apakah sudah periode decay-nya, pembusukan itu akan hancur, ataukah ini tetap bisa sustain? Nah, karena gini, saya itu punya mahasiswa ya, yang mereka itu sebagai orang-orang di intelijen, dan ada juga yang menjadi petinggi intelijen. Nah, itu data-data ya di kalangan intelijen, terutama dari ABRI ya, dari TNI Angkatan Darat itu mengatakan kepada saya begini, tapi off the record itu ya, artinya orangnya itu nggak usah diomongin gitu ya, tapi materinya boleh. Jadi di dalam kajian-kajian intelijen itu yang namanya ibu kota itu dia katakan sebagai namanya center of gravity. Jadi itu adalah pusat atau ya bandulnya kekuasaan negara itu bertahan atau tidak. Itu di ibu kota itu. Bahasa dia namanya adalah center of gravity, dan itu ditulis oleh Kasat di Kompas. Konsep namanya center of gravity itu. Nah, sebuah negara itu akan dia bisa bertahan dari sisi hankam ya, bukan dari sisi ekonomi. Dari sisi hankam, ya, pertahanan dan keamanan, itu kalau meletakkan center of gravity itu betul-betul safe, betul-betul aman. Nah, problemnya, kata teman itu yang di intelijen itu ya, di dalam kajian-kajian intelijen di Indonesia, bahwa Pulau Kalimantan itu adalah pulau yang sangat rawan dari kajian itu, geopolitik dan geostrategi, dengan satu konsep namanya center of gravity itu. Ya. Nah, dan itu saya tulis juga di Facebook saya itu sebetulnya itu. Ya. Karena apa? Karena ya sebuah ibu kota negara, teorinya begini. Jadi musuh itu di dalam semua kasus, ya, untuk menguasai negara itu cukup menguasai ibu kotanya saja. Jadi kalau ada pasukan komando, ya, itu bisa menguasai ibu kota, maka seluruh negara akan terkuasai. Teorinya begitu. Ya.
Nah, oleh karena itu di dalam kajian tentara, ya, alat-alat keamanan negara, nah, itu maka untuk meletakkan sebuah ibu kota itu harus betul-betul diletakkan pada satu geografi, ya, yang aman, dalam arti ketika musuh akan menguasai ibu kota negara itu ada kesulitan, dan itu bisa kita tangkal dengan semua kekuatan-kekuatan yang ada. Nah, kekuatan-kekuatan itu dalam bentuk geografi, kemudian juga dalam bentuk jumlah penduduk, juga dalam bentuk kekuatan ekonomi, dan juga dalam bentuk alat-alat keamanan yang memang sudah dipersiapkan. Nah, ketika kemudian saya ingin memberikan contoh konkret itu, gimana dengan di Penajam Pasir ini? Itu sangat rawan sekali, ya. Karena tidak ada perlindungan geografi, tidak ada perlindungan penduduk, tidak ada perlindungan kekuatan ekonomi, itu sangat rapuh di sana, ya. Itu daerah miskin semua, ya. Penduduk pun tidak ada yang bisa dimobilisir ketika ada musuh datang ke sana, ya. Dan yang jelas tentara kita 3 matra itu, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, itu tidak dipersiapkan untuk melindungi wilayah itu. Ini problem dari sisi pertahanan dan keamanan gitu, ya. Nah, ini jadi, nah, kalau kepentingan oligarki ya jelas dong itu proyek, ya. Nah, itu proyek itu, ya. Tetapi dari sisi Hankam, pertahanan dan keamanan, dengan satu konsep namanya geopolitik, geostrategi, dan center of gravity, itu sangat rawan sebetulnya, ya. Saya kira tambahan saya. Baik, Prof. Jilal mau menyampaikan pandangannya, Pak, atas pertanyaan Eko tadi? Ya. Bisa di-refreshkan lagi yang pertanyaan Mas Eko tadi apa ya? Sebagai masyarakat awam ngelihat track record MK ini kok gimana, Bro Eko? Bisa diulang, Bro Eko? Ya, jadi karena kita tahu bahwa banyak sekali gugatan-gugatan yang mental, ya, seperti PT 20% yang digugat, dan sangat kuat sekali itu bentengnya, ya. Kemudian apalagi kita melihat ada salah satu yang rentan dengan konflik of interest di tubuh MK, ya. Ini kalau kita masyarakat kan menjadi agak pesimis gitu, Pak, gitu. Nah, gimana menurut Pak Jilal nih? Ya, memang sisi lain kita percayakan sepenuhnya, ya, gitu ya. Tapi memang masyarakat ya ada, nggak bisa dipungkiri ya bahwa ada setidaknya ada distrust gitu ya, bahwa apakah ini akan diakomodir sebagaimana mestinya, karena memang ya kita tahu argumentasi dari penggugat ini sangat logis, ya. Begitu, Pak. Ya. Sebetulnya gini ya, Mas. Saya sih melihatnya pertama begini. Kita harus memulai dengan sebuah praduga bahwa mereka-mereka yang bekerja pada hal-hal yang diamanahkan sekarang itu akan melakukan tugas dan kewajibannya secara profesional. Itu dulu ya, Mas, ya. Artinya saya mencoba menghindar dari pandangan-pandangan subjektif, gitu ya. Nah, semuanya mungkin bisa kita ulas atau bisa kita telisik kemudian setelah keputusannya keluar.
Saya maklumi misalnya terkait dengan PT ya, Presidential Threshold, banyak kekecewaan-kekecewaan, dan ketika kita membaca argumentasi mereka yang mumpuni di bidang itu ya terhadap keputusan tersebut, di situ mungkin kita bisa menggunakan katakanlah logika dan kemampuan kita untuk memahami persoalannya gitu ya. Tapi ini kan kita bicara soal IKN ya, soal IKN. Begini, dalam konteks IKN saya sebetulnya melihatnya dari sudut pandang planologi gitu kan. Ketentuan hukum itu sebetulnya adalah modernisasi dari apa ya, kearifan gitu ya, modernisasi daripada adat istiadat dan seterusnya gitu ya. Pada dasarnya ketentuan hukum itu kan dipakai untuk kemaslahatan semua orang gitu loh Mas. Itu yang saya selalu memulainya berpikir dari situ. Nah untuk sederhananya, namanya juga orang belajar, model bisa aja berubah-berubah gitu kan. Tapi secara faktual kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa pemusatan kekuasaan termasuk dalam hal membangun bangsa ini adalah hal yang keliru. Itu fakta yang kita simpulkan dan bahkan diperkuat dengan TAP MPR dan sebagainya pada tahun 98. Gitu ya kan? Sehingga kita sudah sepakat untuk melakukan yang namanya otonomi daerah itu. Bahwa itu keliru, tertatih-tatih dan sebagainya, ya disempurnakan. Itu dulu, ya kan? Nah, tapi kalau kita lebih menukik kepada kesemerawutan dalam upaya mewujudkan itu, kita bisa melihat dari sisi ketentuan atau undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kalau kita teliti di dalam, saya kira Pak Hanif juga sangat menguasai hal ini. Di situ perimbangan keuangan pusat daerah itu ada yang disebut sebagai bagi hasil, gitu ya. Bagi hasil ini kan itu bagi saya, karena saya bukan orang hukum, gitu ya. Saya menganggapnya disitulah penterjemahan bahwa kita itu negara otonom, negara kesatuan, ada ini dan sebagainya, tapi ada otonomi daerah, sehingga namanya bagi hasil. Karena kalau di federal yang saya tahu itu ada pajak federal, ada pajak state, kan ada pajak daerah, ada pajak pusat, gitu ya. Kalau kita namanya bagi hasil. Nah, dalam komponen bagi hasil ini itu sangat-sangat terlalu menyederhanakan saya kira, karena yang dipikirkan itu lebih kepada sumber daya alam. Ya. Jadi yang dibagi-bagi itu sumber daya alam, Mas. Kalau punya minyak, pusat dapat berapa, ini dapat berapa, gitu kan? Kalau punya batu bara bagaimana? Punya gas dan seterusnya lah, ya, dan seterusnya. Termasuk hasil laut dan sebagainya. Pemikiran atau konsepsi tentang yang dibagi hasil itu adalah akibat sumber daya manusianya itu tidak tersentuh sampai hari ini. Karena yang dihasilkan oleh manusia itu terwujud dalam bentuk teks tadi. Gitu kan? Teks itu ada pajak penghasilan, ada pajak pertambahan nilai, sederhananya gitulah. Pajak penghasilan itu ada pajak penghasilan korporasi, badan, ada pajak penghasilan orang pribadi. Tapi lucunya, ya, untuk PPh orang pribadinya, Pak, ya, itu ada ketentuannya bahwa itu dibagi.
khusus PPH orang pribadi gitu ya. Nah, sementara kita kan tahu ya bahwa yang kena PPH itu adalah orang yang punya pendapatan di atas PTKP namanya, Pak. Ya kan? Di atas. Kalau UMR tuh pasti nggak kena PPH lah, kasarnya gitu ya. UMR tuh di bawah PTKP itu, ya, nggak kena PPH. Nah, ini adalah sebuah pendekatan keliru karena dianggap manusia-manusia yang tinggal di dalam sebuah ruang, ya, ruang itu which is daerah, Pak ya, itu sama aja dengan pohon gitu loh, Pak. Yang penting ruang itu punya batu bara apa enggak, punya minyak apa enggak gitu. Lah, bagaimana kalau ruang-ruang itu tidak punya sumber daya? Contoh di Jawa ini banyak ya, Jakarta, Bekasi itu ya. Itu tuh sumber dayanya sangat sedikit kalau misalnya kita bandingkan dengan Kalimantan gitu ya. Nah, exercise atau dialog tentang kebijakan ini justru macet, tidak pernah berlangsung. Ya, tidak pernah berlangsung. Dan ketentuan membagi hasilkan PPH orang pribadi itu sebetulnya sebuah presiden, sudah cukup menjadi sebuah presiden ya kalau bahasa itu, sebuah acuan ya, sebuah presiden. Kalau PPH orang pribadi boleh dibagi-bagi, kenapa PPH badan tidak boleh? Sederhananya itu Mas Eko, kalau misalnya tiap bulan Maret tuh isi SPT gitu kan, ada bayar pajak, berarti kan itu terdaftarnya di mana? Kalau katakanlah terdaftarnya di Bekasi, berarti ada bagian tuh Mas, Bekasi dapat sekian persen, Jawa Barat dapat sekian persen, gitu kan? Tapi kalau misalnya Mas Eko punya perusahaan, kenapa nggak boleh dibagi sama daerahnya? Padahal perusahaan ini menyumbangkan persoalan sama daerahnya. Kalau Anda bikin manufacturing, itu bisa bikin limbah, gitu kan? Anda bikin ini, pegawainya datang ke situ segala macam, bikin kumuh, dan seterusnya, dan seterusnya. Apalagi yang namanya PPN, gitu. Kenapa nggak dibagikan? Nah, ini kan sebetulnya instrumen yang bisa digunakan untuk membicarakan otonomi fiskal yang kita singgung tadi, Pak, yang di awal tadi. Ya, kalau misalnya DKI sekarang dengan leluasa mengembangkan katakanlah sistem layanan angkutan umumnya, mulai dari MRT, Transjakarta, sampai sekarang itu yang namanya Jaklingko, itu karena mereka punya duit, ya kan, bisa melakukan itu. Tapi coba pindah, nggak usah jauh-jauh, ke Bekasi aja, mungkin dia nggak sanggup, ya kan? Apalagi ke Bandung sana, Mas. Gitu. Saya tadi sambil lewat-lewat gitu, saya lihat memang di sekitar Jakarta ini lumayan, Pak. Kabupaten-kabupaten tuh ya, kota Bogor, Kabupaten Bogor, Bekasi dan sebagainya, dia punya kontribusi daripada katakanlah tadi ya, otonomi fiskal tadi itu more or less kira-kira sepertiga lah, 30-40%. Tapi begitu kita pergi ke daerah yang lebih jauh, Bandung misalnya, ke Cirebon, wah itu 20 aja kagak sampai, gitu loh. Ya, bagaimana dia bisa menyelesaikan persoalannya? Sementara keberadaan daripada orang-orang di situ itu sangat-sangat dibutuhkan sehingga perekonomian nasional ini berkembang gitu loh, Pak. Ya ini yang mungkin agak tertinggal. Karena kita sangat miskin dengan dialog-dialog yang menggali seperti ini. Jadi kita lebih sering atau lebih condong untuk berbicara bahwa ini benar, ini salah, ya, ini hak saya, ini segala macam. Nah ini yang sebetulnya yang sangat kita sayangkan karena justru di era reformasi yang berjalan sejak 98 hingga sekarang ini udah hampir seperempat abad ya, justru dialog-dialog yang demikian justru hilang. Nah ini kalau di sini kita pertanyaannya bisa kemana-mana kan, kenapa sampai begitu? Ya ini salah satu juga terkait dengan kebijakan nasional tentang pendidikan, terutama perguruan tinggi dan sebagainya. Mungkin Pak Nur paham lah itu ya. Jadi itu mungkin gambaran yang bisa saya sampaikan.
Sedikit lagi ya, misalnya begini, ini kalau misalnya soal tata ruang. Mungkin sering baca atau mendengar kabar bahwa ada dispute, ya, karena ketentuan hukum. Nah, ini kita bicara tadi hukum kan, ketentuan hukumnya itu peruntukannya begini, nggak boleh. Itu yang seperti kemarin Helmi Yahya ribut soal hotelnya itu loh Pak, ya kan? Ketentuan hukumnya begini, sehingga dia komplain kan, dia sudah investasi apa dan sebagainya. Nah, karena tidak terjadinya sebuah dialog konstruktif tadi, tidak ada yang mempertanyakan, lo dasar peruntukannya itu apa, gitu loh. Kan kamu kan bukan Tuhan bilang bahwa ini nggak boleh, ini boleh, gitu kan. Kamu kan mesti jelaskan dasar peruntukannya itu apa. Kenapa Helmi tidak boleh bikin hotel di situ? Kan itu mesti ada dasarnya. Nah, dalam ilmu tata ruang, penataan ruang atau planologi, itu cuma dua Pak urusannya. Apakah daya dukung lingkungannya tidak terganggu, sama yang kedua kapasitas ruangnya cukup apa tidak. Dan semua itu diselesaikan, bisa diselesaikan, bisa diselesaikan dengan engineering. Nah dulu karena tidak ada teknologi gitu kan, jadi orang tuh ngerokok, menghayal, terus dia bilang, oke, ini peruntukannya perumahan, 5 lantai. KDB-nya 40%. Coba Bapak tanya tuh sama yang bikin itu semua, nanyanya gini Pak, kalau saya bikin 39 gimana? Atau bikin 41 gimana? Nggak ada yang bisa jawab Pak, nggak ada yang bisa jawab. Nah ini loh maksud saya, kearifan dan sebagainya ini akan berkembang jadi sebuah dialog konstruktif, seandainya masing-masing bisa bertanggung jawab secara objektif. Sekarang teknologi sudah menyediakannya, Pak. Apa yang Bapak tidak bisa dapatkan di era hari ini gitu loh. Sehingga pertanyaan saya tadi itu udah bisa dijawab, Pak. Kenapa 40 itu bisa dijawab? Exactly bisa dijawab. Kenapa KDB-nya cuma boleh 40? Nah, tapi kita kan nggak pindah ke sana karena kita sibuk dengan aturan. Bahwa ini aturannya land use-nya begini, atau tata ruangnya begini. Kenapa ini kajiannya ahlinya belum tentu ahli, kita kan boleh uji juga gitu kan. Kira-kira gitu Pak. Mungkin nangkap ya Pak ini. Baik, makasih Pak Jilal atas penjelasannya. Ini ada satu yang mungkin ini komentar ya. Ya. Terkait dengan IKN. Mungkin ini agak sedikit out of topic ya. Oke. Ini kan kita tahu ada BUMN Istaka Karya nih yang dianggap pilot nih. Ya. Ini kan bergerak di bidang konstruksi. Kalau ada proyek-proyek seperti IKN ya, yang pasti itu adalah proyek yang besar sampai ada BUMN konstruksi yang pilot ya. Ini agak ironis juga begitu ya. Ini kayaknya Pak Bang Matnur nih, apa istilahnya yang ini apa istilahnya? Ini apa nggak menjadi suatu keanehan gitu? Silakan Bang. Ironis begitu. Gimana yang bangkrut di mana, Bro? BUMN Istaka Karya. Itu kan bergerak bidang konstruksi. Iya, ya itu kan bangkrut. Sementara negara ini jor-joran untuk pembangunan infrastruktur begitu. Ya, saya kira bangkrutnya itu ya, saya perlu lihat lagi ya bagaimana neraca keuangannya, tetapi secara common sense bisa jadi itu disebabkan karena BUMN atau kontraktor ini dipaksa untuk melakukan proyek prioritasnya pemerintah. Tapi mereka tidak memiliki kekuatan finansial ya. Dan juga sustainability dalam hal neraca keuangan sebelumnya gitu. Ya, bisa jadi sebelumnya sudah banyak hutang, dan ketika dia ingin melakukan infrastruktur dan hutang lagi ya mungkin di awal bisa diterima, tapi sekarang udah nggak bisa diterima lagi karena tidak mampu bayar. Mungkin seperti itu case-nya. Tapi saya harus pelajari lagi Bro Eko. Meski demikian saya kira ini jadi pelajaran dalam perspektif kebijakan publik manakala satu BUMN atau satu entiti perusahaan ditugaskan untuk menjalankan proyek prioritas nasional, maka harus dipertimbangkan betul prioritas nasional ini betul-betul urgen
atau sebetulnya menyalahi banyak atau menabrak banyak aturan keberlanjutan keuangan perusahaan itu. Ya perusahaan itu sebagai entiti yang di bawah dari negara nggak bisa menolak kan. Karena dia kalau menolak gimana gitu kan, namanya dia misal milik BUMN gitu. Nah disinilah butuhnya wisdom saya kira. Butuhnya juga prioritas dalam menentukan prioritas nasional itu apa betul prioritas nasional. Contoh misalkan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Ya apa itu prioritas nasional misal. Kan orang bisa debatable di situ. Sementara pembangunannya mengakibatkan bleedingnya APBN kita ya. Awalnya proyeknya katanya tidak perlu pakai APBN, tapi sekarang kan sudah bleeding. APBN dijadikan untuk top up begitu. Nah ini sekali lagi memang kita perlu berhati-hati ya yang kaitannya menggunakan APBN untuk proyek infrastruktur. Kenapa? Karena infrastruktur ini kan jangka panjang. Uangnya besar dan manfaatnya jangka panjang gitu. Nah kalau kita menggunakan APBN yang itu hanya setahun sekali kita dapatkan untuk membiayai proyek yang jangka panjang ya tekor pasti. Itu mismatch keuangan dalam istilah finansial itu. Dan bank gagal itu karena mereka melakukan pembiayaan secara tidak prudent. Ya, banyak invest masuk ya tahun 98 misalkan bank-bank BUMN banyak invest masuk untuk membangun lapangan golf misalkan. Karena lapangan golf ini dimiliki oleh kroni penguasa. Ya lama-lama banknya bangkrut orang lapangan golfnya yang main beberapa gelintir orang ya kan. Padahal itu adalah return harus dikembalikan kan. Harus ada hasilnya gitu. Nah, itulah yang namanya krisis 98 itu karena kita tidak prudent dalam membiayai penerimaan yang jangka pendek, kita biayai untuk program yang jangka panjang. Saya kira itu kali ya, Bro Eko ya. Ya, baik, mungkin saya kembalikan ke Bang Matur nih untuk. Ya, saya pengen update juga nih, Prof Jilal dan Prof Hanif. Jangan Prof, gua tuh belum Prof loh, Bro. Nanti provokator. Provokator iya. Sekarang aminkan dulu. Ntar ada ya amin, tapi nanti ada yang protes itu. Jadi gini, di sidang MK ini bisa dilihat lagi. Ini cukup seru argumentasi hakim MK tentang narkotika ya, Prof. Oke. Ini dia katakan bahwa pemohon ini menggunakan dalil bahwa narkotika itu bermanfaat untuk medis karena salah seorang atau anak dari pemohon ini diobati dengan narkotika medis ini sembuh. Ganja ya? Ya, di sini nggak disebutkan ya, Prof. Dan dia sampaikan bahwa, tapi Hak Majelis Hakim berpendapat bahwa itu perlu diteliti lebih lanjut karena efek sampingnya belum diketahui ya, Pak. Ada efek ketagihan dan sebagainya gitu. Jadi kalau membaca ini kelihatannya ini kembali lagi kepada standing open legal policy bahwa ini adalah kewenangan dari pembentuk undang-undang. Jadi MK kelihatannya tidak mencabut aturan karena ini aturannya kan diatur oleh undang-undang, aturan golongan tingkat 1. Jadi kalau teman-teman sekilas ya mengikuti bahwa di Indonesia ini seluruh jenis narkoba baik tingkat golongan 1 untuk medis untuk dan sebagainya itu semuanya dilarang. Ya, meskipun ada pernyataan cukup menarik, Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin mengatakan bahwa narkotika untuk medis selama itu proven terbukti bisa mengobati, kelihatannya perlu direvisi undang-undangnya. Nah, saya kira kalau itu pendapat hakim seperti itu, kelihatannya ini akan dikembalikan kepada pemerintah untuk mengkoreksi ya sebagaimana merevisinya undang-undang itu. Jadi ada prosesnya, DPR lah, kemudian presiden mengajukan dan sebagainya. Tapi saya kira itu ya, ini ini agak panjang nih yang mengenai narkotika ini udah kira-kira 25 menit ini. Saya boleh komen nggak soal narkotika itu, Mas? Boleh. Nah, ini sambil kita ini ya. Ya. Kebetulan saya juga ada di Granat ya. Bukan mantan pengguna ya, Pak? Saya justru ikut mendirikan Granat nih, Mas Nur. Ya, siap. Bersama Henry dan sebagainya. Jadi begini ya. Sebetulnya persoalan daripada yang kita sebut dengan narkotika atau obat-obatan terlarang, ini menurut pendapat saya pribadi, itu kan adalah penyalahgunaannya. Ya.
semuanya ada atau diciptakan, tidak dirancang untuk itu, gitu kan. Misalnya ganja itu kan ciptaan Tuhan. Tuhan nggak pernah merancang bahwa ganja ini supaya umatnya jadi fly semua kan gitu ya. Nah, yang problem kan itu adalah penyalahgunaannya. Nah, sama juga dengan obat-obatan, ya, mulai dari yang zamannya dulu itu Valium, Dumolit dan sebagainya, sampai yang sekarang psikotropika, gitu ya. Dia sebetulnya ditemukan, dikembangkan karena hal-hal yang dianggap bisa bermanfaat, tapi disalahgunakan, kan gitu, Mas. Ya kan? Nah, kalau akarnya disalahgunakan, pertanyaannya kan sederhana. Kenapa sampai terjadi penyalahgunaan? Kan gitu. Berarti yang dikasih wewenang, yang dikasih tugas agar jangan sampai terjadi penyalahgunaan ini tidak bekerja dengan baik. Ya kan? Pemerintahnya nggak kerja dengan baik gitu loh. Kalau ditanya lagi, terus gimana pemerintahnya supaya bekerja dengan baik? Lah kalau udah tahu kamu itu bakal disalahgunakan, bikin dong aturannya supaya jangan gampang untuk disalahgunakan, kan gitu. Iya. Ya kan? Sederhananya gini, saya produsen Valium. Lalu saya jual. Yang jual itu adalah Mas Nur. Lalu Mas Nur bocor, terpakai sama orang lain. Nah itu kan harusnya pemerintah bisa mengembangkan sebuah SISDUR, ya kan? Sistem dan prosedur supaya itu tidak terjadi. Ya. Nah, itu ada penyeludupan. Lah kenapa nggak bisa jaga tuh negara? Pakai ada pelabuhan-pelabuhan tikus bisa masuk. Nah ini justru lolos dari pembahasan kita. Ya, yang kita sibukkan itu adalah masalah di bawahnya, di hilirnya. Ya, bahwa si A kepake nangkep, yang ini bisa direhabilitasi, yang ini nggak bisa direhabilitasi. Nah ini kan ribut seperti ini. Yang korban apa? Yang korban adalah orang yang sebetulnya tidak ingin menyalahgunakan, tetapi menggunakannya untuk kesehatan dia. Itu terjadi di Kalimantan kemarin, Mas, beberapa tahun yang lalu. Ya, ada seorang wanita sakit yang justru dengan ramuan marijuana itu dia bisa sehat. Suaminya melapor ke polisi karena takut nanti ini dikira menyalahgunakan. Malah suaminya ditangkap. Akhirnya si istrinya meninggal, gitu kan? Itu ada, saya lupa namanya siapa. Gitu. Nah ini loh Mas, kita harusnya ini yang dilihat oleh, maaf ya, saya sekali lagi bukan ahli hukum. Tapi Mahkamah Konstitusi itu harusnya bisa melihat dalam perspektif seperti itu, sehingga dia bisa mengatakan ini harus dicabut, harus diganti, segera dikasih batas waktunya dan sebagainya gitu ya. Bukan terus dilepasin, ya udah ini harus you beresin, kapan diberesin terserah, nggak ada ininya. Cuman itu loh Mas, itu kira-kira Mas. Kalau di sebagian masyarakat kita Pak ya, saya dengar ya daerah Sumatera itu malah dijadikan narkotika jenis ganja itu bumbu makanan ya Pak, bumbu masak. Meskipun diam-diam ya kan. Ini Mas ada ininya gitu kan, meskipun kita percaya nggak percaya ya. Tapi kabarnya ini bisa jadi penyedap rasa dan sudah bertahun-tahun digunakan oleh masyarakat setempat sebagai penyedap rasa gitu. Nah kalau itu ketahuan, ya tentunya hukum di kita kan nggak bisa mengakomodasi ya penggunaan ganja untuk bumbu makanan kan, itu tetap aja dinyatakan sebagai apa istilahnya misalnya dalil hukum lah. Padahal kan harusnya kebiasaan atau adat itu apa perlu dipelihara juga dalam batas-batas tertentu kali ya Pak Jilan. Artinya kan begini, kembali lagi ya soal itu yang Sumatera itu kan. Ya kan dulu mungkin nggak kepikiran tuh ganja dipakai untuk begitu gitu ya. Nah, tapi sebaliknya di Amerika Mas. Di Amerika justru yang saya baca dari salah satu literatur ya, itu karena banyak budak-budak itu yang datang Mas ke sana. Lalu mereka disuruh kerja dari pagi sampai sore ya di peras tenaganya. Lalu mereka ingin bersantai, rileks gitu. Akhirnya mereka menggunakan marijuana ini, kan gitu. Nah,
waktu itu mungkin hukum masih belum sampai ke situ di sana. Yang saya baca justru itu dijadikan semacam bisnis, jadi bikin perkebunan kan. Ya. Yang ternyata seratnya itu dipakai untuk tali kapal yang untuk kebutuhan negara gitu ya. Saya lupa tuh siapa presidennya segala macam. Nah, presidennya yang justru memanfaatkan itu. Artinya kan kembali ya Mas, jadi tidak serta-merta. Saya paham bahwa penyalahgunaan ganja itu sangat-sangat merugikan gitu ya. Tapi persoalannya adalah jangan dibakar lumbungnya dong. Kalau cuman tikus gitu loh Mas, ya kan? Iya. Nah, akibat seperti itu maka terjadilah itu jadi perdagangan yang menggiurkan bagi sejumlah orang ya, bagi bisnis tadi gitu. Ya. Nah, kalau kembali ke IKN tadi sama juga ya, ini kan untuk bisnis ya, bisnisnya siapa? Bisnis konstruksi gitu kan? Kan bisnis bukan hanya konstruksi, Mas. Ya. Konstruksi itu cuma masalah kecil itu, yang kita butuhkan tuh justru di perdagangan dan jasa. Kalau kita nggak bisa di manufacture-nya, gitu kan? Ya. Apakah manufacture sama perdagangan dan jasanya akan terdorong gitu loh? Enggak ya, cuma konstruksi aja. Selesai konstruksi berhenti lagi, seperti banyak yang proyek-proyek infrastruktur yang akhirnya sekarang mangkrak gitu loh. Iya. Gitu loh Mas, kira-kira Mas. Ini update dari sidang MK, ternyata putusan menjadikan narkotika diperbolehkan untuk keperluan medis ternyata ditolak, Prof. Nah, ini sekarang kita udah masuk ke putusan nomor 25 ini. Putusannya teman-teman kita juga tentang IKN nih, Prof. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Gugatan nomor 25 yang disampaikan oleh Pak Abdullah CS, di mana ada dua pokok ya, ada dua poin yang digugat, yaitu pertama adalah provisi dan sudah dijelaskan tadi dalil-dalilnya. Ternyata untuk provisinya minta undang-undang ini ditunda terlebih dahulu sampai ada keputusan, ternyata itu ditolak. Dan dalam kaitannya dengan pokok pengaduan gugatan ya, ini juga dinyatakan ditolak. Jadi dari sini kita bisa melihat untuk undang-undang IKN ini berdasarkan gugatan dari nomor 25 ini, ternyata undang-undang IKN ini akan tetap berjalan begitu ya. Ini yang adalah gugatan yang diajukan oleh Pak Abdullah Himahwa CS. Nah, saya kira sekarang ini adalah pengajuan yang diajukan oleh Pak Profesor Dr. Azum Azri dan Pak Din Samsudin CS. Kita simak ya putusan berikutnya nomor 34 yang juga terkait tentang IKN. Amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Eni Nurbaningsi, Arif Hidayat, Daniel Yusmik Pevoy. Mungkin kita sekarang sudah jam 12.58, ini kita sudah mulai dari Zoom dari jam 9.30. Mungkin 10-20 menit kita akan gunakan untuk mendengarkan tanggapan ya dari para narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Di sini saya ingin menyapa dulu ada Pak Profesor Hanif Nurholis. Apakah masih mengikuti, Prof? Ada juga Pak Najib. Ada juga Pak Anwar Hafid. Ya. Di samping itu juga saya lihat nih ada senior saya Dr. Mulyadi. Ya, kita mungkin akan mintain pendapat singkatnya, begitu ya Bro Eko ya. Tapi sebelum suaranya belum terdengar Bro Eko.
Ya, ya. Sebelum kita minta Profesor Hanif atau Pak Najib atau Pak Anwar Hafid memberikan komentarnya, saya ingin dengar dulu pandangan Bro Eko ini. Gimana Bro Eko? Jelas saja Bro. Ya, seperti yang sudah diduga bahwa ini barriernya pasti tebal ini. Artinya berkesimpulan bahwa pemerintah sudah menjalankan sebagaimana mestinya. Yang mungkin kita anggap bahwa itu tidak cukup begitu ya, seperti partisipasi publik itu kan. Nah, sementara kalau memang partisipasi publik sudah lengkap, tentunya tidak akan ada petisi kan, dan tentu tidak akan banyak kalangan akademisi yang bersuara begitu. Artinya banyak yang belum punya kesempatan istilahnya memberikan aspirasinya, dan terbukti dengan adanya petisi yang ditandatangani lebih dari 35.000 ya, itu artinya fungsi DPR ini dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang menjadi basis suara rakyat begitu ya, yang mewakili rakyat, karena rakyat malah mencari alternatif lain dengan membuat petisi begitu. Artinya kan ini pada istilahnya pembahasan di legislatif ini tidak berjalan dengan baik karena banyak aspirasi yang tidak disuarakan begitu. Terbukti dengan adanya petisi. Saya pikir begitu Bang, kalau menurut yang awam ya. Jadi keputusan tentang gugatan Undang-Undang IKN ini sudah final dan binding begitu ya, karena keputusan MK ini kan sifatnya mengikat dan final. Jadi dinyatakan bahwa Undang-Undang IKN ini tidak melanggar konstitusi, baik itu dalam proses pembentukannya ataupun dalam pokok-pokok pembahasannya gitu. Meskipun tadi ada hal yang agak aneh kalau menurut saya, ketika ada lampiran yang sebetulnya tidak mendapatkan persetujuan, baik itu di tingkat pertama ataupun tingkat kedua, tingkat komisi ataupun tingkat paripurna, tetapi kemudian itu terpisahkan saja karena dalilnya tadi sebagai satu kesatuan begitu ya, yang diputuskan begitu, meskipun tidak dibahas gitu. Itu agak aneh menurut saya keputusan itu, karena ya jelas-jelas lampiran tidak dilibatkan dalam pembahasan, tiba-tiba disisipkan, kok tiba-tiba bisa menjadi bagian dari undang-undang itu sendiri ya. Meskipun disampaikan di situ bahwa lampiran itu juga tidak final, artinya bisa mengakomodasi adanya perubahan-perubahan lebih lanjut sebagaimana keinginan para policy makers begitu ya. Ini agak aneh. Nah ini karena anehnya ini mungkin ya, di salah satu komentar kita di YouTube ini ya, mungkin bisa ditampilkan Bro Host, ada teman-teman yang memberikan komentar. Di antaranya adalah Nari Zulkarnain ya, MK Mahkamah Kedunguan dia bilang. Kemudian Syarif SMR, Mahkamah Kegagalan. Ya saya kira orang bisa saja begitu ya memberikan komentar terhadap apa yang sedang terjadi, tetapi ya inilah sebagai insan masyarakat yang taat hukum ya, kita sudah melakukan satu prosedur demokrasi bahwa kita menggugat, dan gugatan itu artinya sebenarnya adalah adanya aspirasi publik yang tidak tersampaikan, karena hampir semua produk undang-undang di zaman ini ya, ini selalu berujung kepada MK. Ini kan menunjukkan bahwa adanya aspirasi yang tersumbat begitu, tetapi MK kelihatannya punya pendapat yang beda ya dengan apa yang disampaikan oleh para penggugat, meskipun ada berbeda ada mungkin berbeda sudut pandang, tetapi kalau tadi sebelum diskusi Prof Hanif mengatakan mungkin ada kesalahan berpikir. Kalau sudah dibangun argumentasi yang solid,
yang clear, yang rasional, yang common sense, yang memuat dengan fakta-fakta, tetapi memilih yang lain, itu ada satu hal yang sepertinya ada kesalahan berpikir di situ yang agak aneh. Nah, ini sudah bergabung tadi Pak Anwar Hafid ya. Pak Anwar, bisa ditampilkan suaranya, Pak? Kita mau minta pendapat Bapak nih terkait, singkat saja ya, putusan MK Undang-Undang IKN ini yang sebetulnya banyak keanehan, kejanggalan, tetapi MK memutuskannya bahwa ini terus bisa tetap berjalan begitu. Silakan Pak Anwar Hafid. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu, Bang, sudah bersedia bergabung. Halo. Ya, silakan Pak Anwar. Sudah masuk? Ya. Sudah, Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Saya singkat saja. Jadi ya, tadi kan pertimbangan hakim itu bahwa aspirasi masyarakat juga sudah didengar ya. Aspirasi masyarakat memang terbagi dua, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi kan masyarakat mana yang setuju? Itu kan kelompok kecil. Itu kan klaim-klaim saja yang dibuat oleh majelis hakim, saya pikir seperti itu. Karena masyarakat mayoritas yang paham melek tentang kehidupan bernegara ya pada umumnya tidak setuju. Itu yang tidak mungkin dipertimbangkan. Yang penting adalah sumbatan pemikiran dari majelis hakim tadi seperti logika hakim yang mengatakan tidak mungkin mengundang banyak orang karena ya itu sebetulnya logika yang tidak mungkin. Saya sebut sumbatan pemikiran mereka. Iya, tapi kan diambil perwakilan baik itu yang pro ataupun yang kontra kan jadi menarik ya. Kalau yang diambil hanya yang pro saja kan tidak aspiratif. Kemudian pelibatan ya sama tadi pelibatan masyarakat. Ya memang kan dipilih-pilih yang mau dilibatkan. Yang mana saja mau dilibatkan kan? Di kelompok mana yang mau dilibatkan, dipilih. Yang mungkin resistensinya tinggi kan tidak dipilih seperti itu. Dipilih, mungkin ada 1-2 orang yang ada di situ tapi tidak mewakili masyarakat secara umum. Iya. Ya, kemudian ada seperti ada permasalahan, saya pikir ya tadi saya sampaikan ada permasalahan di dalam proses legislasi di DPR itu, tapi itu tidak diungkapkan secara detail ya, sengaja mungkin dihiddenkan ya supaya tidak menjadi pertimbangan. Dan pastikan dalam proses legislasi yang cukup singkat, saya kira ada sesuatu yang lompatan yang dilakukan yang seharusnya tidak bisa terjadi seperti itu. Bang Anwar, apa tadi yang kelihatannya belum dibahas secara detail terkait? Ya menurut saya itu ada lompatan, tapi saya tidak tahu proses yang terjadi legislasi itu. Tapi kan prosesnya ini kan cukup singkat dan kalau sesuatu yang sangat urgen ini harusnya kan tidak dibahas dalam waktu sesingkat itu, karena memindahkan ibu kota ini kan sejak Pak Harto mau digagas itu karena pemikirannya memang cukup rumit, saya kira tidak mungkin dalam waktu 2 tahun bisa selesai. Jadi kalau lahir dalam waktu singkat itu ada sesuatu yang tidak normal terjadi di dalam proses legislasi. Baik. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga sebentar Pak, ada satu lagi yang saya ingin tanyakan. Ketika majelis hakim mengatakan bahwa pihak penyusun undang-undang baik itu DPR ataupun pemerintah itu sudah membuat naskah akademik dan naskah akademik itu juga bisa diakses oleh publik, ya kan? Itu dianggap sebagai perwakilan atau aspirasi. Padahal naskah akademik itu dikomentarin banyak pihak juga nggak berubah juga. Iya betul. Itu sengaja dibuat seperti itu. Iya, jadi hanya keinginannya saja. Yang terjadi, Pak. Iya. Maksudnya diberikan akses tapi tidak diikuti bagaimana aspirasi masyarakat yang sesungguhnya. Iya, jadi sekedar memang formalitas untuk orang baca. Dan juga kan kemarin kalau kita pernah bahas juga bersama para profesor, ada juga dari Singapura, Zulfikar Amir. Iya, betul. Naskah akademiknya ini naskah akademik. Untuk memindahkan ibu kota ini kayak buat anak skripsi S1 juga masih lebih rendah begitu kalau dia komentar kan. Iya, membentuk daerah otonom saja itu tidak segampang itu kan. Lama proses, apalagi yang ibu kota yang harus pindah. Dan saya bingung itu yang dibanggakan oleh MK gitu loh. Disebutkan bahwa ini sudah dicantumkan naskah akademiknya dan sebagainya tadi, sehingga tidak punya right to listening, right to explain, to be explained gitu, untuk mendapat penjelasan. Malah di situ saya kira sangat
terjadinya tiraninya gitu ya. Tapi anyway, ada yang menarik Pak Anwar bahwa gugatan kita tidak dijadikan sebagai gugatan tidak punya legal standing. Jadi kita ini diakui legal betul ya, tadi saya pertimbangannya itu menarik gitu. Dan berarti kita diakui punya hak-hak konstitusi. Iya. Tapi yang aneh adalah hak konstitusinya kita diakui, tetapi kerugian konstitusi itu tidak diobati begitu. Iya. Saya pikir tadi pertimbangan itu kok akhirnya balik lagi, kan ada liku-liku, berapa liku-liku yang dilaksanakan di komentari tadi itu kan. Ya. Argumennya itu ada liku-liku yang dia lewati. Tapi di sini menariknya tidak ada hakim yang dissenting opinion ya Pak. Biasanya kan biasanya ada. Kok sepakat semua Pak? Ya ini sepakat semua 99-nya mengatakan tidak punya dasar hukumnya begitu. Biasanya kan ada yang dissenting opinion. Iya. Ini menarik. Tapi terima kasih Pak Anwar. Ya, saya kira perjuangan kita tidak berakhir di sini. Apa sarannya Pak Anwar? Ya saya kira tetap kita menyatu seperti ini, perjuangan-perjuangan kita tidak akan berakhir. Pertemuan-pertemuan seperti ini harus tetap kita lakukan. Kalau ini adalah bukan akhir, ya. Kalau ini adalah bukan akhir, menurut Pak Anwar, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Ya, saya kira dalam forum diskusi akan muncul ide yang kristal nanti, Pak. Kalau tetap ada forum-forum yang sering kita lakukan, yang sering Bapak lakukan itu, saya kira akan muncul ide. Saya belum bisa sampaikan sekarang ini apa yang harus kita lakukan, tapi di mana selalu kita bertemu, pasti akan muncul ide untuk yang kita perjuangkan secara kristal di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Anwar. Kita belum punya ide, tapi saya kira nanti dengan diskusi-diskusi ya kata Pak Anwar tadi akan tertemu langkah-langkah selanjutnya. Baik. Ada Ibu Marfuah Mustafa juga. Selamat datang Bu Marfuah. Pak Najib mungkin ingin memberikan pendapat Pak Najib ataupun Prof Hanif Nurholis. Silakan dinyalakan kameranya Prof kalau ingin bicara. Dr. Mulyadi juga saya persilakan apabila ingin memberikan komentar singkat. Karena ini waktunya memang waktu makan siang ya. Dan tadi ternyata mendengarkan keputusan itu melelahkan juga ya Bro Eko ya. Ya, betul. Sampai ngantuk-ngantuk tadi kelihatannya. Ya. Baik, kalau tidak ada saya kira kita bisa akhiri ini Bro Eko. Siaran langsung ya, live breaking news terkait menanti putusan MK terkait Undang-Undang IKN, dan kelihatannya ini sudah final and binding kalau bahasa MK gitu, bahwa Undang-Undang IKN ini tidak ada masalah mengenai formilnya, artinya dianggap sesuai dengan konstitusi. Ya, meskipun demikian warga masyarakat termasuk kita ya bisa juga mengajukan gugatan material. Tapi gugatan material ini tidak akan merubah kebijakan pemerintah yang ingin memindahkan ibu kota begitu. Ya, saya kira ini cukup menjadi kesimpulannya gitu ya Bro Eko ya. Ya. Dari saya cukup Bro Eko, saya kembalikan ke Bro Eko untuk menutupnya, saya persilakan. Tapi sebelum ke Bro Eko, saya ingin sampaikan juga terima kasih ke Pak Jilal Mardani yang sudah hadir tadi memberikan pencerahan kepada kita, kepada Profesor Hanif Nurholis yang sudah juga berbagi informasi mengenai apa itu pemerintahan daerah, ya apa itu logika dalam pembentukan pemerintahan daerah, termasuk juga pendapatnya Pak Profesor ya terkait mengenai pemindahan ibu kota. Tadi juga ada siapa lagi ya, kalau saya tidak salah sempat hadir Pak Fadil ya, tapi Pak Fadil kemudian sudah close, sudah meninggalkan kita. Terima kasih buat Pak Anwar Hafid juga yang sudah memberikan komentar singkatnya, Bu Marfuah, Pak Umar Abdul, Pak Najib, dan Pak Dr. Mulyadi yang sudah hadir tengah-tengah kita. Saya persilakan Bro Eko untuk menutup. Ya baik, pemirsa, itulah tadi bagaimana keputusan MK diputuskan mengenai gugatan judicial review atas rancangan atas Undang-Undang IKN yang telah sudah dibuat oleh pemerintah dan disahkan oleh DPR. Dan
intinya bahwa gugatan judicial review itu ditolak ya, di-reject ya. Dan dianggap bahwa apa yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan konstitusi. Walaupun amat disayangkan ya bahwa banyak aspirasi yang tidak didengar, tapi yang jelas ini adalah dinamika dari demokrasi ya. Kita tetap menghormati, tapi tetap ini adalah sesuatu yang masih open, debatable ya. Kemudian karena pemikiran-pemikiran itu jangan sampai dimatikan ya. Tentu harus ada tetap pemikiran-pemikiran yang bisa disampaikan oleh masyarakat tentunya. Ya baik, terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu semua. Pemirsa, terima kasih atas yang telah menyimak, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat, dan simak terus segmen Jangan Salah Arah yang tayang setiap harinya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa bro. Terima kasih.